Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel. Di kesempatan kali ini gue mau sharing-sharing tentang cara pemeliharaan ikan pibas menurut pengalaman gue, ya kan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar ikan peacock bass. Nah, peacock bass itu di Indonesia sudah banyak sekali beredar, hampir satu Indonesia dan penggemarnya cukup banyak. Nah, yang gue mau bahas di sini adalah, pernah nggak sih kalian berpikir atau merasa kok misalkan gue gedein ikan pibas di rumah gue sama di rumah temen gue dari size yang sama, kok cepetan di rumah temen gue ya gitu kan? Coba pernah nggak berpikir seperti itu? Nah, jadi begini. Yang gue pengen kasih tips dan triknya di sini adalah peacock bass sendiri gue udah pelajarin cara pembesarannya, gimana supaya growth-nya cepet, gimana supaya growth-nya sedang-sedang aja, gimana supaya santai-santai aja, nggak terlalu ngoyo. Nah itu udah gue pelajarin semua. Jadi di sini gue mau bagi tips ke kalian supaya kalian yang pibas-pibas keeper nih, apa sih yang pengen didapat? Apakah pengen sekali belinya dari kecil, ngerasain growth-nya cepet gede, dan kalian punya big tank yang pengen diisi sama pibas-pibas gede, atau memang pengen nikmatin prosesnya? Nah, ini yang gue pengen bantu di sini adalah cara pemeliharaan ini memang cukup unik. Gue udah pelajarin ini dulu, gue juga menemukan hal-hal ini. Jadi gue menceritakan ini berdasarkan pengalaman gue. Uniknya, jika teman-teman memang ini bisa berlaku untuk semua ikan sih sebenarnya. Cuma karena gua basicnya ikan predator dan bermula ikan predator yang gue suka adalah ikan peacock bass, gua itu mempelajarinya detail satu demi satu. Contoh, misalkan gue tes di tank ini, itu start dari misalkan gue pelihara dari 5 cm, mau cek ke 10 cm-nya berapa lama. Dan di tank ini dengan perlakuan yang berbeda, mau ke 10 cm berapa lama gitu. Nah, sebenarnya gini, yang lucunya lagi, kadang ada di satu tempat makannya bisa 2 kali sehari, tapi growth-nya kalah di tempat teman kita yang makannya cuma sehari sekali gitu. Itu yang jadi pertanyaan lucu. Nah, setelah gue pelajarin, gue cari tahu, gue tanya-tanya orang-orang yang lebih pengalaman dari gue, ternyata yang harus dilihat lagi adalah kandungan mineral di air kalian. Nah, kalian pernah ngukur nggak? Coba. Kalau yang penasaran, kalau yang sangat penasaran dengan kandungan mineral di airnya itu, kalian bisa dengan simpel bisa sih beli yang namanya TDS meter. Itu sih, itu kandungan global. Sebenarnya kalau kalian mau lebih rinci lagi, kalian bisa ngecek itu di lab. Kalian bawa sampling air, 2 botol aqua gede, kalian bawa ke lab air, tinggal browsing kok di Google lab air misalkan daerah kalian. Nah, kalian bawa deh tuh. Nah, keluar hasil tuh kayak kita ngecek darah, kandungan semuanya di dalam airnya, pH berapa, TDS-nya, mineral kalsium apa segala semua terinci. Nah, tapi
Ini kita yang simpelnya aja. Kita pakai TDS meter. Nah, kalian dapat nih TDS di tempat kalian tuh berapa. Setelah kalian tahu, kalau TDS kalian sedikit lebih rendah, biasanya nih ya, biasanya pertumbuhan ikan kalian akan sedikit lebih lambat dibanding tempat teman kalian. Nah, hal itu yang akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan si ikan. Jadi, ternyata mineral di air itu sangat pengaruh sama pertumbuhan ikan. Walaupun misalkan gue kasih contoh, example ya. Iya. Contohnya di rumah gue punya TDS cukup rendah, misalkan ada di 100, TDS-nya ada di 100. Di rumahnya si B itu ada di TDS 400. Ya kan? Di rumah gua ikan makan satu hari 3 kali, sedangkan di rumahnya si B itu ikan hanya makan satu hari sekali. Tapi setelah 1 bulan ternyata hasilnya di rumah si B bisa aja ikannya tuh lebih gede jauh daripada di rumah gue. Nah, itulah yang harus kita lihat. Kalau kalian misalkan cek air kalian ternyata TDS kalian rendah, apalagi buat teman-teman yang pakai air tanah, itu tergantung berapa dalam kalian gali sumurnya. Nah, dapatnya misalkan TDS-nya cukup rendah atau tergantung di daerah mana kalian tinggal. Ketika kalian mendapatkan TDS yang cukup rendah, disarankan kalian bisa membeli nih. Kalian bisa cari di marketplace. Itu ada yang namanya mineral buat ikan. Banyak. Nanti contohnya akan gua kasih di sini, ya kan? Kalian bisa lihat nih contoh-contohnya. Ini adalah beberapa contoh-contoh mineral tambahan di air supaya pertumbuhan ikan kalian itu tetap sehat, tetap bagus. Kenapa? Ketika ikan sehat, kalian bisa bedain deh. Nafsu makannya pun akan beda. Nah, di situ yang harus kalian lihat. Kalian perhatiin detail, apalagi kalau mungkin gini. Mungkin kalau kalian di para penghobis nih, kalian akan lihat detail satu demi satu pertumbuhan ikan kalian. Kalau gua mungkin akuarium udah terlalu banyak, ya gua akan ngelihatnya sekarang global gitu. Tapi kalau biasanya kan kalau di hobis tuh bisa satu demi satu dilihatin pertumbuhannya masing-masing. Nah, kalian akan rasakan bedanya ketika kalian mencoba menambahkan sesuatu yang menambah mineral di dalam si kandungan airnya. Nah, coba deh. Tips ini coba kalian lakukan di rumah buat teman-teman yang menurut kalian di rumahnya airnya TDS-nya terlalu rendah. Gitu. Semoga tips ini yang gue mau bagi hari ini bisa berguna buat kalian yang pengen ngejar growth-nya si ikan. Cepat gede. Apalagi namanya peacock bass. Biar 5 cm mana seru, ya kan? Ketika dia gede baru keren, ya nggak? Biar kayak bule-bule bisa diangkat-angkat, bener gak? Nah, jadi ini tips mungkin bisa ngebantu buat teman-teman di rumah. Ingat, gua bukan yang paling tahu, tapi gua selalu bagikan apa yang gua tahu. Jadi gua nggak bilang ini selalu paling benar dan gua nggak berasa paling benar, tapi gua bagiin pengalaman gua supaya teman-teman di rumah yang selama ini penasaran dan bingung mau nanya sama siapa bisa terjawab di video ini, gitu kan? Jadi kalau memang ternyata buktinya ini benar, kalian boleh tulis di komen nih, ya kan? Jangan lupa sama video ini. Setelah gua bagi tips ini, coba kalian buktikan beli apapun yang kira-kira ikannya aslinya ikan gede, kalian beli baby, kalian buktikan sendiri di rumah. Oke teman-teman. Jadi hari ini gua berbagi tips itu untuk kalian, tips gimana caranya mengejar growth si ikan. Nah, semoga tips ini ngebantu kalian, sangat ngebantu sih harusnya, ya kan? Kayaknya gue rasa itu aja tips malam ini. Gue akan pikirkan tips-tips berikut yang bisa ngebantu kalian di rumah supaya selalu bisa maksimal dalam merawat dan memelihara ikan kalian di rumah. Oke teman-teman, kalau ada kritik saran boleh ditulis di komen ini. Kalau ada yang mau ditanya boleh, sangat banget. Kalau bisa gue jawab, akan gue jawab di video berikutnya. Atau gue bisa bikin konten. Atau kalau ada yang pengen ide konten apa, silahkan tulis. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan gua. Nah, gua sekarang udah ditemenin kameramen baru gue, ya nggak? Ya nggak? Sekarang
Rahmat lagi, nah ini kan kita ngonten selalu jam 12 malam karena sempetnya jam segini. Kemarin jam 1 malam, ini jam 12 malam. Nah, kebetulan Rahmat itu nggak bisa pulang malam sekarang. Jadi sedangkan guanya itu sempetnya itu malam-malam terus. Nah, jadi itulah kenapa teman-teman kan banyak nanya, Rahmat kemana? Rahmat ini sekarang sudah punya pasangan, ya kan? Terus sekarang dia ada kesibukan lah, jadi sore-sore menjelang malam tuh udah nggak di toko, udah ada urusan lain lah. Jadi kalian yang kangen nanti gue akan coba cari waktu buat ngonten di siang hari dah, ya kan? Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga udah keringetan tuh, menguras otak. Enggak juga sih. Oke, ingat semoga ngebantu ya teman-teman. Gua sangat seneng kalau ada respon baik di video ini, di komen ini. Maksudnya respon baik tuh apa yang gue berikan, apa yang gue kasih tahu ternyata berhasil kalian coba. Gue sangat seneng banget. Gue akan bagi terus pengetahuan-pengetahuan gue tentang ikan. Oke, sampai jumpa di video berikut. See you next video dan salam amis. Bye-bye.